Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Maaf kawan, agak sedikit lambat upload video hari ini. Admin ini lupa kalau tadi dini hari Grand Chess Tour sudah dimulai kawan. Padahal tadi malam itu admin sudah mempersiapkan untuk mengulas Grand Chess Tour. Ternyata pagi harinya lupa kalau Grand Chess Tour sudah dimulai. Maklum kawan, sudah punya anak satu. Walaupun tidak dikejar-kejar pinjol kawan, ya sering lupa admin ini. Oke kawan, kembali lagi ke Grand Chess Tour 2024 seri keempatnya St. Louis Rapid dan Blitz. Dan nanti akan diikuti dengan Sinquefield Cup kawan di tempat yang sama di St. Louis. Nah, sampai 3 seri kawan Fabiano Caruana ini berada di posisi atas di Grand Chess Tour 2024 ini. Memenangkan 2 seri klasik kawan di Romania, kemudian beberapa minggu yang lalu juga memenangkan seri Rapid dan Blitz di Kroasia. Di tempat kedua ada Maxim dan ada Wesley So di tempat ketiga kawan. Nah, untuk Grand Chess Tour St. Louis Rapid dan Blitz hari pertama tadi dini hari, ya berakhir tadi pagi kawan turnamen ini. Seperti di seri Kroasia, Rapid dan Blitz sebelumnya, Maxim menempati posisi teratas di hari pertama. Memetik 5 poin kawan hasil dari 2 kali kemenangan. Game pertama remis melawan Hikaru Nakamura, kemudian game kedua menang atas Prag, dan game ketiga mengalahkan Nordibek Abdussatrov. Disusul Levon, Adelina Dominguez, Ian Nepomniachtchi juga kawan di posisi keempat. Ian Nepo ini sempat tersandung oleh Levon Aronian di game kedua kawan, menang atas Alireza Firouzja game pertama, dan di game ketiga menang atas Ramesh Babu Pragnananda. Sedangkan Hikaru Nakamura kawan menempati posisi ke-7. 1 kali remis melawan Maxim, sempat kalah oleh Nordibek Abdussatrov dan menang atas Fabiano Caruana pada game ketiga. Fabi berada di posisi buncit di hari pertama kawan. 1 kali remis, 2 kali kalah. Kalah oleh Lene Dominguez dan juga kalah oleh Hikaru Nakamura. Nah, game inilah yang akan kita ulas kawan, permainan liar dari keduanya, Hikaru Nakamura versus Fabiano Caruana pada game ketiga hari pertama. Oke, langsung saja Hikaru Nakamura yang pegang putih mengawali dengan pion raja, pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6. Tidak dengan pembukaan Italia kawan, tapi Ruy Lopez di sini gajah B5. Tidak dengan Morphy defense ataupun Berli defense, tapi Cozio defense dimainkan oleh Fabiano Caruana. Kuda G berkembang ke petak E7. Nah, opsi utamanya yang paling umum diambil oleh putih adalah rokade kawan. Kalau Stockfish di sini juga menyarankan langsung dobrak petak pusat D4. Opsi keduanya ya dengan langkah kuda C3 kawan. Nakamura memilih dengan langkah kuda C3, tapi yang paling banyak rokade kawan. Amankan raja, kemudian hitam biasa akan balas dengan variasi Viajento dengan pion G6, gajah G7. Nah, putih akan mempersiapkan dobrak petak pusat dengan 2 pion pusat nanti ke depan. Setelah gajah G7, pion D4, pion pukul, ambil balik oleh pion C. Nah, hitam juga langsung tantang pertukaran pion pusat kawan. Nah, di sini kalian bisa melakukan pertukaran pusat ataupun dorong pion kawan, tapi manusia kebanyakan ambil pion D5. Ambil balik oleh kuda dan berlanjut dengan langkah benteng E1. Memang tujuannya untuk mengambil pion D5 untuk membuka lajur benteng di lajur E, blokade oleh gajah E6. Kalian keluarkan gajah G5 serang menteri, menteri naik ke petak D6 kawan. Nah, kalian bisa melakukan pengembangan kuda B ke D2. Itulah jalur rokade di posisi ini kawan. Memilih opsi keduanya, Hikaru Nakamura dengan kuda C3. Nah, kuda G6, lanjut Fabi, buka kembali akses gajah untuk berkembang lewat diagonal F8 A3 kawan. Melepaskan kudanya, ya kalau terjadi pertukaran sementara ya tak ada masalah kawan. Memang struktur pion ini bertumpuk, tapi masih cukup solid. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Nakamura bermain dengan pion H4 tanpa mau menunggu lama, mencoba menyerang lewat sisi raja di lajur H dengan pion H4. Kuda D4 tantang Fabi, menantang pertukaran kuda, serang gajah terang kawan. Nah, gajah tarik mundur ke C4. Lagi-lagi kawan, kalau tantangan kuda hitam ini diterima oleh putih seperti ini, lagi-lagi tempo yang akan didapat oleh hitam. Kuda ke E2 ada pion C6 dan seterusnya nanti. Memilih dengan langkah gajah C4 saja. Kemudian pion H5 atau dengan pion C6 ini juga bagus menurut Stockfish kawan. Pion H5 hentikan potensi pion di lajur H. Kemudian ada kuda G5 kawan. Nah, di sini berlanjut dengan langkah pion D5. Langkah bagus seperti halnya
untuk blokade serangan Fred Liver Attack pada pion F7 ini. Korban pion kawan. Ambil dengan gajah, salah ambil di sini Hikaru Nakamura. Ambil menggunakan kuda yang terkuat. Mungkin di sini hitam akan ambil pion H4 jika benteng ambil kuda di sini jatuh. Nah, mungkin di sini pion D3 saja akan dimainkan oleh putih. Pertahankan posisi kuda kawan, melepaskan pion G2 skak. Raja ke F1, kemudian diikuti dengan gajah G4. Mungkin permainan yang liar inilah yang tidak disukai oleh Hikaru Nakamura kawan. Nah, kalian blokade dengan pion F3, serahkan pion yang di sini. Mungkin di sini kuda akan lari ke peta F4 terlebih dahulu untuk menghindari ancaman raja kawan. Nah, kalian bisa bertukar kuda, pukul kuda F4 terlebih dahulu, atau ambil pion di sini juga. Nanti ada discover juga balasannya kawan. Akan terbilang cukup liar dari jalur permainan engine di sini. Nakamura bermain dengan langkah gajah, ambil pion D5, tetap memberikan ancaman pada peta F7. Gajah G4 terlebih dahulu. Pion F3 blokade ancaman terhadap menteri. Kemudian baru di sini Fabi ambil pion H4. Pada posisi ini Fabi terlihat menghabiskan separuh waktunya kawan. Coba lihat. Dari 22 menit 57 detik, menghabiskan sekitar 11 menitan kawan untuk melakukan korban kuda sementara. Tentu jika diambil kawan, maka menteri bisa ambil kuda, merelakan pion F7. Pion D3. Langkah bertahan sementara dipilih oleh Hikaru Nakamura, tidak mencoba menyerang garbu benteng, garbu menteri. Karena apa? Menteri akan ke peta F6 kawan. Nah, pion ini mendapatkan 3 kali tekanan. Coba lihat. Walaupun terlihat di sini benteng jatuh, maka bisa berlanjut dengan langkah kuda ini dikorbankan di sini. Dan silakan kalian lanjutkan sendiri. Hancur lebur putih jika langsung ambil pion F7. Begitu juga dengan langkah gajah ini. Memang kalau gajah tidak lebih buruk daripada kuda kawan, tapi tetap akan memberikan keunggulan posisi bagi hitam nanti. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi pion D3 saja oleh Hikaru Nakamura, jaga kudanya. Kemudian di sini ada gajah E7, langkah bagus. Mencoba menawarkan pertukaran kuda ataupun pion ini kawan. Nakamura ambil pion F7 skak dengan gajah. Nah, langkah terbaiknya ke peta F8, tapi Fabi lari ke sisi menteri. Raja ke D7, baru sekarang pion F ambil gajah G4. Fabi ambil kuda G5, menantang pertukaran gajah gelap di sini kawan. Nakamura memilih dengan langkah pion G pukul pion H5. Nakamura unggul 2 pion sementara, tapi pionnya jatuh. Kuda ambil pion G2 skak, memaksa raja ini bergeser dan Nakamura memilih peta F2. Yang terkuat ke peta F1, tapi mungkin yang ditakutkan Nakamura garbuan kawan. Memilih ke peta F2 dan tidak bisa dimanfaatkan oleh Fabi. Fabi sudah dan tidak bisa dimanfaatkan oleh Fabi. Fabi langsung melangkah kuda F4. Korban kuda di peta E3 kawan yang terkuat. Sikat. Nah, kalian bisa lanjutkan dengan langkah gajah ambil balik skak. Ambil balik, menteri akan mengikutinya kawan. Dan seterusnya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Fabi memilih kudanya ke F4 langsung, dan Nakamura balas dengan menteri G4 skak. Raja bergerak naik ke peta D6, kemudian gajah sikat kuda F4 ambil balik oleh gajah. Nah, kedua bentengnya Nakamura sudah terkoneksi kawan, tinggal keluar ke lajur G, mengikutinya nanti menyerang pion di sini. Dan posisi di area sisi menteri pun gampang lah. Raja ini nanti bisa bergeser sewaktu-waktu setelah benteng ini digeser ke lajur G ke sisi raja. Dan Nakamura berpikir sejenak, di sini menghabiskan separuh waktunya kawan, memutuskan untuk ambil pion G7. Dia juga mempertimbangkan langkah kuda ke peta B5, korban kuda kawan, untuk defleksikan posisi kuda hitam agar tidak menjaga peta E6. Nah, jika diterima kawan, kemungkinan permain akan berakhir miss. Dengan langkah seperti ini, menteri ke peta E6 skak, raja bergeser, diikuti pion B4 korban skak, raja ambil. Kalau bergerak ke tempat yang lain, ya wassalam kawan. Jadi setelah pion B4 skak, raja ambil, diikuti dengan benteng AB1 skak, raja bergeser, sikat kuda skak, raja ambil,
menteri bergerak dan bisa melakukan skak-skak yang berulang-ulang. Bisa remis. Itu yang dipertimbangkan juga oleh Hikaru Nakamura, tapi dia memilih langkah terbaik lainnya dengan menteri ambil pion G7. Ada pion C6. Untuk kontrol ruang-ruang terang ini agar tidak diisi oleh kuda ataupun gajah, dan juga berikan ruang pergerakan bagi raja untuk manuver-manuver jika ada serangan. Begitu juga buka jalan bagi menteri kalau ingin keluar, kawan. Nah, benteng AG1 langkah bagus untuk mencoba menyerang nanti di lajur G dan diangkat ke baris ke-6, dihentikan dengan benteng H6, kawan. Di sini Nakamura tarik mundur gajahnya ke petak B3 untuk proteksi pion C2-nya terlebih dahulu. Kemudian ada pion B5, lanjut Fabiano Caruana, menteri ke petak F8, segera netralisir kekuatan menteri menantang pertukaran yang terkuat. Mungkin nanti akan sedikit ditunda oleh putih dengan benteng G6 skak, sikat ambil balik. Nakamura punya pion bebas yang cukup berbahaya. Benteng ini pastinya tidak akan dilepas untuk meninggalkan lajur H, kawan. Jadi benteng ini yang akan aktif nanti ke depannya. Di sini pion B5 tadi dimainkan oleh Fabi, kemudian ada kuda E2 ataupun juga benteng langsung diangkat bisa jadi. Tapi kuda E2 ini juga cukup kuat, kawan, untuk segera eliminasi gajah ini. Sikat oleh kuda, ambil balik oleh raja, kemudian raja bergerak ke C5, lanjut Fabi untuk menghindari baris ke-6. Pion C3 terlebih dahulu, kawan. Ya, batasi pergerakan ruang bagi raja di ruang-ruang gelap ini. Kemudian raja mundur ke B6. Nah, sekarang baru angkat benteng ke G6. Menantang pertukaran benteng. Ambil, terima oleh menteri. Posisi pion di petak C6 dalam posisi kena pin, kawan. Kemudian juga di sini Nakamura siap dorong pionnya di lajur H. Dan menteri naik ke petak D7. Persiapan bentengnya akan mengikutinya menyerang lajur D. Nah, dorong terus saja Hikaru Nakamura dengan pion H6-nya. Ada benteng D8. Di sini blokade dengan gajah D5. Langkah bagus, pion tidak bisa ambil, posisinya kena pin. Raja bergeser menghindari pin dan Nakamura korban gajah, kawan. Dorong pion H7, blokade oleh benteng. Seumpama diambil langsung oleh hitam, Nakamura bisa langsung dorong pionnya promosi. Kalau diambil langsung, ya kalian akan mempunyai benteng melawan gajah nanti. Kalau seumpama tidak diambil, di sini hitam memilih dengan langkah pion D pukul pion E4, kawan. Nah, di sini kalian bisa pin menteri dengan benteng H7 ataupun menteri yang baru promosi yang ngepin, kawan. Bisa juga. Kalau pion pukul pion, ambil balik oleh menteri yang di sini sudah tidak bisa ngapa-ngapain hitam di sini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Memilih blokade jalan di lajur H, benteng H8. Setelah gajah E6, kalau menteri bergeser, kawan, meninggalkan baris ketujuhnya ada skak, benteng jatuh. Jadi menteri ke petak E7. Setelah menteri F7, Fabiano Caruana menyerah. Karena jika dilanjutkan, ya percuma juga, kawan. Tidak mungkin menghindari pertukaran menteri dalam posisi ya tusukan seperti ini. Kalian pasti tahu kalau dilanjut seperti ini. Menteri pukul menteri, ambil balik, dan gajah akan berkoneksi dengan pion. Benteng akan terkunci nanti, kawan. Terserah kalian mau bergerak seperti apa. Ancam pion kah di sini, kawan? Ya simple, dorong saja, tak ada masalah. Kalian kejar lagi di sini. Ya di sini dekati oleh raja. Sudah tidak mungkin lagi, kawan. Siap gajah akan kunci posisi benteng nanti. Tinggal nanti Nakamura akan bermain dengan bentengnya. Oke, itulah, kawan, salah satu permainan Hikaru Nakamura versus Fabiano Caruana di hari pertama pada game ketiga, kawan. Nakamura memetik 1 kali kemenangan menghadapi Fabi pada game ketiga ini. Kalah oleh not di backup to Satrop dan remis melawan MVL. Fabi berada di posisi juru kunci sementara di hari pertama. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian, kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.